Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana tawaffana musliman wa alhimna bis salihin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Majid, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina in makkannahum fil ardh aqamus salata wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Walillahi 'aqibatul umur. Jamaah Masjid Kasitiyah, bagaimana kabarnya jamaah? Sehat walafiat? Kalau sehat aja banyak Pak orang yang tadi lewat itu sehat tapi nggak afiat. Apa bedanya sehat dan afiat? Karena dulu kalau Rasulullah SAW bertemu sahabatnya, jawabannya lengkap. Mau ketemu malam, mau ketemu siang, mau ketemu sore, Rasul kalau ketemu sahabatnya selalu menyapa. Kalau bahasa Arabnya kaifa haluk, kalau bahasa kita maya. Kalau Rasul jumpa dengan sahabatnya di pagi hari, misalnya fulan bil fulan kaifa asbahta, bagaimana keadaanmu pagi ini? Jawab sahabatnya, asbahtu minal mu'minin, pagi ini aku tetap masih jadi orang yang beriman. Karena ada hadis Nabi, di akhir zaman nanti ada orang paginya beriman, sorenya udah kufur, Pak. Orang beriman paginya, sorenya kufur. Nah, apa bedanya sehat dan afiat? Banyak orang yang sehat bawa kendaraannya Harley Davidson ya, tapi saat jam sholat tiba lewat aja tuh ke lem masjidnya tuh dilewat. Berarti itu orang sehat Pak, tapi nggak afiat. Ada tukang cilok di sini, ada tukang cilok, ada tukang keripik, ada, lengkap ya di sini mah. Tukang tahu bulat ada, oh ada, banyak. Masih 500-an? Oh nggak direvisi ya, nggak terkena lockdown ya berarti ya. Dia mah 500 terus gitu ya. Ada tukang tahu bulat ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung Pak, dia langsung belok ke Masjid Kasiti. Alhamdulillah belok, tapi cuman ke toilet doang.
Walafiat belum Pak, belum. Hidayah itu udah nyampe, tapi karena ininya tertutup, balik lagi. Makanya bahasa Arab itu sesuai dengan maknanya. Kalau bahasa Arabnya telinga apa ya? Ada yang tahu di sini, anak BTA, anak RA? Udunun. Adanun itu diambil dari bahasa udunun. Apa? Jadi kalau kita dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada yang punya telinga pasti turun. Ada yang punya telinga tapi nggak turun. Nah, telinganya belum merdeka. Udunun itu telinga apa? Orang yang dengar azan punya telinga turun. Harley Davidson walaupun dikawal sama patwal turun. Kalau dia punya telinga. Da ada nunte dari kalimat udunun. Kecuali Bapak lagi di pesawat terbang, dengar aja punten pada turun sakakan mangga. Jadi tegaduh udunun mangga ayuan tunna. Da ari dalam posisi sapar mah dikosor di jama, betul? Nah, banyak orang yang sehat, tapi tidak afiat. Afiat itu apa? Sehatnya dipakai ibadah. Walaupun naik punten, naik Alphard, naik Camry, naik Bugatti, naik Ferrari, waktunya di jamnya DKMK City lewat aja. Berarti punya telinga nggak Pak? Maaf, punya telinga nggak? Punya, tapi hakikatnya sehat, tapi sebenarnya tidak afiat. Man salaka thariqan bihi ilman yaltamisu bihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Bapak dari rumah ke sini dengar ada kajian, itu kata hadis Nabi, man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman, barang siapa yang berjalan dari rumahnya, dari kantornya, atau dari mana saja, yaltamisu bihi ilman, niat mencari ilmu, sahalallahu thariqan ilal jannah, maka Allah akan permudah jalanan dia ke surga. Bahkan ada riwayat mengatakan duduk di satu majelis ilmu, satu ilmu saja itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Duduknya aja mendengarkan, bari diberes snack dia pulang. Ada snack? Baik, tadi saya ngobrol di jalan sama si Mas, nanti kita itu akan berkumpul dengan orang-orang yang dulu kita sering kumpul. Kalau anak reggae kumpul di akhiratnya sama anak reggae. Ya. Kalau jamaah Masjid Kasiti sering kumpul dengan jamaah Masjid Kasiti, nanti kumpul di sana juga dengan Masjid Kasiti. Kalau nggak percaya, sok mati duluan sekarang. Bapak percaya? Karena Allah sendiri yang bilang di dalam surat Al-Baqarah itu, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min
thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Ternyata Pak, nanti kita di sana tuh dikasih ingatan. Oh, nanti tuh pada nanya ahli neraka aja nanya, sempet-sempetnya lagi disiksa nanya, kunaon mana masuk neraka? Kira-kira Pak, Bapak diinterogasi sama KPK, nanya ke sebelahnya, kunaon mana korupsi, main lagi korupsi. Ini mah di neraka jahanam, di neraka benar-benar masih nanya sama temennya, kamu kenapa masuk neraka? Kepo banget ya tuh orang. Nanti kita juga sama, ketika nanti kita kumpul di surga Allah tuh ngobrolin agenda masjid Kasiti. Setiap orang itu akan berbeda-beda dimasukkan ke dalam surga Allah, tapi akan dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang yang dulu selalu bersama-sama. Jelas, silahkan surat Az-Zumar. Masuknya juga berbondong-bondong, Pak. Makanya kalau ada orang yang gak mau ikut jamaah, sholat berjamaah, punten nanti masuk surganya dia mau belakangan dan sendirian. Ya, itu dalilnya subhanallah wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Nanti ahli surga itu akan berbaris berbondong-bondong, Pak. Satu orang yang masuk surga bisa memberikan syafaat 70.000 orang. Makanya kalau ada orang soleh di sini, saya tadi ngobrol sama si Mas, kalau ketemu orang soleh, ada orang soleh di sini, satu minta doanya. Nabi Yusuf udah titelnya Nabi dan Rasul, doanya apa Pak? Robbi tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Kita mah bukan Nabi, tapi masih doanya minta Avanza. Nabi Yusuf mah doanya minta Robbi tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Wa alhiqni bis-sholihin, dan kumpulkan kembali aku dengan orang-orang soleh. Di dalam surat Al-Waqiah ada 2 ayat. Itu ayat itu nasih wal mansukh bahasanya. Yang masuk surga itu di sono as-sabiqun al-awwalun. Ketika ayat itu turun direvisi dengan ayat yang lain. Kata sahabat, kalau gitu gimana umat-umat yang akan datang? Sudah yakin kita masuk surga? Bentar saya tanya dulu. Sudah yakin? Sudah yakin? Ada amalan prioritas apa? Ada amalan yang kita jagoin di hadapan Allah apa? Dan kita mah amal teh dikepo ya, di update status. Saya kalau bawa jamaah umroh, sok paling sibuk jadi fotografer. Pak Ustadz, punten atuh orang selfie Pak Abdul teh dalam menjamaah umroh mah kudu ikut OTW Masjidil Haram, kudu dibejakeun teu ka Batu, kudu dibejakeun teu urang di Masjidil Haram. Kunaon teh dibejakeun OTW Masjid Kasiti, jarang. Awas ya Bapak, nanti saya ada slide yang ternyata orang mengisi kemerdekaan itu ada yang syukur, ada yang kufur. Baik, saya dikasih PR sama beliau memaknai hakikat kemerdekaan. Eta mah da ti panitia.
Siap, saya ikuti SOP. Baik. Pertama, kita harus paham dulu kita diciptakan oleh Allah itu untuk apa? Why kalau bahasa Inggrisnya, kenapa kita diciptakan oleh Allah? Dan fungsi serta peran kita itu apa? Di dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah akan menciptakan manusia, Allah mengumpulkan makhluk-makhluknya yang sudah diciptakan terlebih dahulu. Kemudian Allah mengabarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya sarikan saja. Ketika Allah mengumumkan kepada makhluk-makhluknya, saat itu wallahu a'lam, itu disebut zamannya apa? Apakah itu zaman ajali atau apa? Wallahu a'lam. Namun di situ ada dialog malaikat yang menjawab bahwa kata Allah, aku akan menciptakan manusia sebagai pemimpin. Nah, dalam beberapa tafsir dijelaskan malaikat ini sebenarnya adalah makhluk yang senantiasa taat kepada Allah. Tapi kok sempat-sempatnya bertanya gitu. Dan ayat ini ada kalimat wayasbiqud dima. Dalam tafsir-tafsir yang lain dijelaskan bahwa ternyata sebelum manusia ini diturunkan ke muka bumi ini sudah ada penghuninya, Banu Jan dan Abu Jan. Dan peradaban mereka saling perang, merebut kekuasaan. Mungkin menjadi salah satu indikator pertanyaan malaikat, kenapa kau ciptakan jadilun fil ardi khalifah? Tapi Allah jawab langsung, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kalau bahasa kita mah lihat entar aja gimana. Nah, jadi peran kita ini pertama, Allah ciptakan kita itu sebagai khalifah atau sebagai pengelola alam dunia ini. Ingat, ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita ini sebagai manajer, baik itu manajer rumah tangga, manajer organisasi, manajer lembaga, termasuk manajer DKM ini, Allah akan tanya, karena ini adalah khalifah pengelola. Yang kedua, Allah menciptakan kita itu sebagai hamba Allah yang taat beribadah. Jadi ada dua peran dan fungsi kita diciptakan oleh Allah. Satu, untuk mengelola dunia. Yang kedua, sebagai hamba Allah yang taat kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, ketika saya membuat presentasi ini, kajian ini, saya teringat ternyata dunia ini selama di bawah naungan Panji Islam, selama di bawah naungan orang-orang soleh, dunia ini makmur dan sejahtera, Pak. Karena di dalam surat Ibrahim, wa aras dan ardhal sholihin, kami wariskan dunia ini hanya untuk orang-orang yang soleh. Kita
kebagian nggak kalau di sana? Bagian. Punten. Kenapa harus solihin? Solih itu asal katanya dari solaha, benar, nggak pernah neko-neko. Kalau A, B, benar orang solih. Tidak pernah merubah SOP, tidak merubah hukum. Nah, selama Islam, peradaban Islam ini dipegang oleh orang-orang solih, ternyata dunia ini adem, ayem, dan tentram. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Ini ada kesimpulan ayat di akhir. Kenapa Rasul diutus kepada sebuah umat? Tujuannya adalah agar menyuruh manusia menyembah Allah dan tidak atau menjauhi taghut. Taghut itu sistem syaitoniah, korupsi, kolusi, nepotisme, itu sistem taghut yang merusak tatanan dunia. Baik, hadirin rahimakumullah, ternyata peradaban dimulainya ada sebuah sistem pemerintahan atau sebuah negara atau sebuah state and nation kalau bahasanya. Itu saya lihat permulaannya ada di zaman Nabi Ibrahim. Saya buka sejarah-sejarah peradaban Islam dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Soleh, belum menemukan ada kata raja. Silahkan. Zaman Nabi Adam ada nama raja kan? Zaman Nabi Idris ada kata raja kan? Zaman Nabi Nuh ada kata raja kan? Baru ditemukan kata raja itu di zaman Nabi Ibrahim. Siapa rajanya? Namrud. Artinya peradaban manusia sudah berkembang dan sudah menjadi sebuah sistem. Dan Bapak harus tahu ya, Nabi Ibrahim itu adalah lingkungan cendana kalau bahasa. Beliau itu keluarganya keluarga cendana, cuma melihat kaumnya ya tadi tidak menyembah Allah. Mulai di situ Nabi Ibrahim besar bulaga. Baik, Bapak yang dirahmati Allah, masuk ke fase Rasulullah. Rasulullah mendirikan daulah Islamiyah tidak terlalu lama, hanya 10 tahun di Madinah setelah hijrah. Langsung dilanjut oleh Khalifatul Rasyidin dari 632 sampai 661, dari Abu Bakar sampai Umar, Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in yaitu Bani Umayyah. Walaupun di situ pendirinya masih sahabat Nabi. Nanti kelanjutannya sama tabi'in. Itu cukup lama dari 661 sampai 750, lama tidak. Tapi dunia ini tidak terjadi huru-hara, aman, tentram. Bahkan peradaban Islam mulai. Artinya peradaban dunia ini sudah mulai pengetahuan, ditemukannya ilmu-ilmu modern sekarang itu ada di zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Artinya Islam membawa benar misi rahmatan lil alamin. Sampai Bani Abbasiyah itu sampai 1260 Masehi, lama sekali. Amerika baru bawa dunia ini baru 100 tahun Pak. Tapi sudah bikin masalah. Kita udah berabad-abad gak ada masalah. Adanya virus corona kalau bahasa dulu taun ya. Di zaman Umar Ibn Khattab
corona itu cuma namanya tahun, nggak nyampe berbulan-bulan, mingguan beres, Pak. Kenapa? Nah itu tadi, orang-orangnya yang ngurusnya orang-orang soleh. Baik, sampai ke Turki Utsmani, alhamdulillah kemarin Erdogan membuka lagi Hagia Sophia. Walaupun katanya itu adalah bekas gereja, padahal itu sudah dibayar oleh siapa? Sultan Al-Fatih, sudah dibebaskan dan dibayar. Sampai tahun berapa Pak Islam Khalifah Islamiyah itu runtuh? 1924 baru. Nah, dari keruntuhan itulah Islam sebenarnya sudah menyebar ke Nusantara yang saya tadi jelaskan. Jadi dari zaman Rasulullah pun dari abad 1 Hijriah 7 Masehi itu sudah ada Pak. Utusan-utusan dari Madinah dan Mekah itu sudah sampai ke Nusantara untuk menyebarkan Islam. Saya tulis di sini, siapa yang menyebarkan Islam ke Indonesia? Saya belajar sejarah dulu biar fokus. Jadi Indonesia nanti merdeka itu sama siapa sebenarnya? Oleh siapa dan diinisiasi oleh apa? Oleh siapa? Oleh orang-orang soleh. Negara ini tidak akan merdeka kalau tidak diinisiasi oleh orang-orang soleh. Betul kan? Betul. Di Nusantara ini, alhamdulillah dari mulai Sunan Gresik sampai Sunan Giri, beliau itu adalah ahli bait dari silsilah Rasulullah. Beliau itu adalah keturunan dari ke-22 sampai ke-24. Dari mana? Dari Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi yang turun ke Indonesia itu orang-orang soleh, ahlul bait. Nama Indonesia itu sudah ada Pak, zaman dulu itu sudah ada, cuma dulu bukan Indonesia ya, Nusantara, Jawa, katanya yang terkenal itu Jawa. Para kiai sepuh dulu saya tanya di zaman Khalifah Rasyidin, Indonesia dikenalnya apa? Jawabannya Jawa. Makanya ada tulisan Jawi. Kata Soekarno, jangan lupakan sejarah, karena sekarang sejarah kita sedang diacak-acak dan diputar-balikan faktanya. Saya sengaja di sini. Jadi siapa yang membawa Islam ke Indonesia? Jawabannya orang soleh. Siapa? Banyak orang soleh itu. Nah, mereka ini adalah para sunan dan melahirkan Sulawesi, NTT, NTB, bahkan sampai ke Kalimantan, bahkan sampai ke Papua, bahkan sampai ke Papua Nugini. Islam itu sudah sampai, bahkan sampai ke Australia sudah sampai. Dunia ini Pak sudah selesai. Misi rahmatan lil alamin Rasulullah itu sudah selesai. Bayangkan dari Rasulullah sampai Turki Utsmani itu, saya hitung kurang lebih 17 abad. Islam menguasai dunia 17 abad. Amerika 100 tahun. Lamaan siapa? Bangga jadi orang Muslim, seorang Muslim. Makanya kebangkitan Turki saat ini, orang-orang yang walantar doang Yahud, mereka takut karena akan kembali lagi Islam ini berjaya. Gak usah takut Islam berjaya, Pak. Udah pengalaman 17 abad dan tidak ada huru hara. Bani Abbasiyah itu hancur sama siapa? Sama tentara Mongol. Ternyata Bani Abbasiyah itu kuat.
Tapi kok bisa hancur? Nah, punten. Kemarin saya ikut ngaji. Ternyata musuh orang Islam itu ada 5. Musuh pertama itu adalah Muslim yang hasud terhadap Muslim yang lain. Musuh pertama. 4-nya munafik, kafirin, musyrikin. Jadi musuh orang Islam. Kenapa Bani Abbasiyah hancur? Itu karena ada orang yang hasud dalamnya. Baik, saya terus skip. Jelas Pak? Sejarahnya saya sampaikan. Jadi Indonesia ini merdeka di bawah orang siapa? Saya nggak bisa sebutkan namanya karena terlalu banyak orang. Baik, kemerdekaan yang Allah berikan kepada Indonesia ini adalah sebuah nikmat. Makanya di dalam pembukaan undang-undangnya, dengan rahmat Allah, ya rahmatnya, betul kan? Sok dicek pembukaan undang-undang dasar. Kemerdekaan Indonesia itu dengan rahmat Allah. Kita pun sama, masuk surga pun dengan rahmat Allah. Jangan bangga ya dengan amal, punten, jangan bangga dengan amal. Karena yang memasukkan kita ke dalam surga Allah adalah rahmatnya Allah. Di dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah menyatakan jangan bersandar pada amal, tapi bersandarlah kepada penerima amal. Karena yang tahu kita riya, kita sum'ah, kita ujub, yang menilai kita. Saya khawatir Pak, ini saya lagi ujub, khawatir saya lagi sum'ah, khawatir saya lagi berbuat syirik. Iya, pakai peci haji, pakai apa nih, sorban, pakai, tapi jamaahnya nggak berangkat. Ribuan orang ditipu gara-gara jangan bersandar pada amal. Nah, kemerdekaan Indonesia itu adalah atas rahmat Allah. Bersyukur tidak? Bersyukur. Dulu mah baru-baru bisa bikin kajian ya Pak ya. Nemu makan dan istirahat cukup juga udah alhamdulillah ya Pak. Lihat Pak, kalau mau belum lihat gimana perang, lihat Palestina, lihat Suriah, lihat Libanon, negara-negara Timur Tengah. Itu nggak pada bisa tidur Pak ya. Kita mah saking merdekanya di tempat kerja juga bisa tidur Pak. Merdeka ya Pak ya. Saking merdekanya di tempat kerja juga bisa tidur. Masih bisa ngopi. Merdeka tidak? Berarti dengan rahmat Allah. Harus bersyukur. Syukur. Makanya fadkuruni adkurkum waskuruni wala takfurun. Jadi kemerdekaan itu rahmat Allah. Dan kemerdekaan juga adalah nikmat kehidupan. Kita bebas bergerak, ya. Bebas kan Pak? Di Indonesia bebas kan? Sok mau kemana juga boleh di Indonesia, asal bayar pajak aja. Boleh ke jalan tol, boleh, asal sudah bayar pajak. Kalau belum bayar pajak, SIM-nya mati, ditahan nggak Pak? Tergantung katanya ya. Jadi apa itu
ternyata istimewa nikmati fitu'ah lizadatin nikmah, memanfaatkan nikmat di jalan ketaatan sehingga nikmat tersebut bertambah. Nah, kalau kita mengisi kemerdekaan dengan nikmat yang Allah berikan dengan penuh dengan ketaatan, maka itu akan menjadi ketaatan yang baik. Ini saya buka dari kitab-kitab para ulama. Tanggal berapa Indonesia merdeka? 17 Agustus. Ramadannya tanggal berapa? Ramadan. Hijriahnya tanggal berapa? Tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Catat buat besok pertanyaan kuis kemerdekaan. Cepat. Tanggal berapa? Kita ini orang Islam tapi suka lupa kalender Hijriah. Sekarang tanggal berapa Zulhijjah, Pak? Nah, berarti kita sudah dijajah ya. Merdeka tapi masih dijajah ya. Sekarang tanggal 26 Zulhijjah 1441 Hijriah. Karena sebelum berangkat saya lihat kalender. Saya kalau bapak tanya saya di jalan, Pak sekarang tanggal berapa Hijriah? Saya jawab, ntar saya searching dulu. Tapi kalau sekarang tanggal berapa? 17 Agustus. Berarti kita sudah dijajah. Dari segi penanggalan saja sudah dijajah. Ayat Masehi punya siapa? Tidak usah dibahas. Nah, ternyata Pak, saya buka-buka yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu Insinyur Soekarno atas nama Soekarno-Hatta. Di mana tempatnya? Ternyata rumahnya itu adalah rumah orang soleh. Siapa? Farid bin Said bin Awad Martak. Beliau itu turunan Habaib dari Hadramaut. Rumah yang dipakai waktu proklamasi itu rumah hibah dari seorang Habib. Jadi ketika membacakannya juga hari Jumat, bulannya Ramadan, tempatnya juga punya orang soleh. Kira-kira kebayang gak sih rahmat Allah yang turun, Pak? Bayangin. Pantas Indonesia langsung merdeka karena di bulan yang tepat dengan hari yang tepat. Siapa inisiator ini? Orang soleh, para ulama. Proklamasi kemerdekaan itu kalau dilihat secara tanggalnya berurusan dengan harinya itu hari Jumat. Kata Nabi, "Khairu yaumi tola'at alaihi syamsu yaumul Jumat." Sebaik-baiknya hari di mana matahari terbit saat itu adalah hari Jumat. Jam berapa dibacakannya? Jam 10 pagi. Masih pagi-pagi, bukan malam dan nggak senyap informasinya. Masa proklamasi senyap? Bukan merdeka itu namanya itu. Udah aja via WhatsApp ya, dulu memang ada WhatsApp ya. Siapa inisiator ini? Orang soleh. Dicari yang tepat adalah hari Jumat. Sebaik-baiknya hari adalah Sayyidul Ayam adalah Jumat. Dan pada waktu itu Ramadan, orang bayangkan ketika Ramadan, Pak, ada yang emosi gak? Gak ada. Artinya dalam kondisi suci. Soekarno membacakan proklamasi dari sedang dalam keadaan puasa. Masya Allah. Gimana gak berkah nih Indonesia? Kan bacanya juga lagi puasa, yang dengerinnya juga lagi pada puasa. Saya baca runtutan sejarahnya, nulis proklamasi itu dari jam 2 sampai jam 4. Berarti lagi masa-masanya dia mulai. Di sini nanti ada yang mulai jam 3 ya.
sholat tahajud dulu. Masya Allah. Gak mungkin Pak nulis sebuah sejarah yang sholat dulu. Mungkin gak? Mungkin gak? Pasti sholat dulu. Allahu a'lam. Berapa rakaat dan sholat apa? Allahu a'lam. Tapi itu mereka menulis perumusan PPKI itu dari jam 2 sampai jam 4. Berarti kan sepertiga malam. Masya Allah. Berkah ya, dan bisa berkah ya. Baik. Yang kedua diambil bulan Ramadan, bulan di mana Al-Quran diturunkan dan di mana perang Badar, perang yang luar biasa, lagi puasa perang. Kita mah baru-baru perang buat maghrib ke, mesti harus mau dulu, terus jalan-jalan dulu, ngabuburit dulu. Dan itulah bedanya iman kita dengan para orang-orang soleh, Pak. Syukur kita diberikan kenikmatan oleh Allah. Baik, saya tidak lama-lama lagi. Apa sih merdeka itu, Pak? Bebas. Kalau bahasa Arabnya al-istiqlal atau tahallul. Ya. Jadi kemerdekaan itu adalah kebebasan, tapi bebas sesuai dengan syariat. Kata ulama, at-tahallul wal khulas min qili wasiratil ajnabiyyah. Jadi sebut dengan merdeka itu bebas dan lepas dari segala bentuk ikatan dan penguasaan pihak lain. Bapak masih ada penguasaan dari pihak lain ya? Sekarang ada merasa terus saya masih ada dikuasai oleh orang lain. Kalau tanggal 5 sok buru-buru ke ATM berarti masih ada penguasaan pihak lain. Berarti belum merdeka kalau gitu ya. Makanya Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal Allahumma inni a'udzu bika minal azzi wal asal, a'udzu bika minal jahli wal bukhl, a'udzu bika min ghalabatil daini wa qahrir rijal. Berarti Nabi itu pengen merdeka. Sok baca sering doa itu diajarkan Nabi, bukan hanya sekedar doa melunasi hutang, bukan ya itu kan. Itu mah baiknya sebelum melunasi hutang, itu mah doa. Tapi tetap ada yang nanya ke saya, Pak, gimana caranya melunasi hutang? 3 caranya, apa? Bayar. Betul kan? Gak ada lagi cara lain melunasi hutang itu, 3 caranya, bayar, atau cicil. Nabi aja berdoa apa? Supaya jiwanya merdeka, gak ada tekanan dari orang lain, tidak ada teror, tidak ada SMS, tidak ada itu doa Nabi supaya merdeka. Waqah rijal itu artinya supaya merdeka. Oke, lanjut ya. Baik. Selanjutnya kemerdekaan itu sebenarnya sudah lama secara ini. Nabi Ibrahim pengen merdeka, membebaskan dirinya dari apa? Dari bentuk sesuatu yang keliru di lingkungannya. Makanya beliau mencari kebenaran. Falamma jana alaihi lailun atau kabar qala hadza rabbi falamma apalah qala rabbul alamin. Nabi Ibrahim itu mencari kemerdekaan dirinya. Apa ini Tuhan saya? Bukan. Ini ada matahari, ini ada bulan, ada bintang. Nah itu tuh mencari dari maknanya al-istiqlal. Pengen merdeka jiwanya. Banyak hari ini ada orang yang punten. Saya pernah jalan ke satu tempat, tidak saya sebutkan tempatnya, di Tasik. Lagi tawasul, saya tawasulnya kepada
orang soleh di situ. Tempat di hijab sebelah sono beda tawasulna. Bah, ieu can boga imam kumaha? Merdeka nggak jiwanya? Kalau ada orang yang minta ke jin, minta ke dukun, jiwanya belum merdeka. Apalagi dia membenarkan apa yang diucapkan seorang dukun, 40 hari 40 malam ibadahnya nggak diterima, walaupun sedekah 1 miliar. Jadi Nabi Ibrahim sudah ngajarin jangan berbuat musyrik. Artinya orang yang merdeka itu orang yang tidak pernah berbuat musyrik sedikit apapun. Yang kedua, merdeka itu sudah diingatkan oleh Nabi Musa. Dari apa? Dari penindasan dan kolonialisme Fir'aun. Nabi Musa ingin memerdekakan Bani Israel dari tindakan-tindakan kriminalisme. Itu Fir'aun kalau zaman sekarang itu udah masuk pasal kriminalisme, penistaan agama. Itu udah di Nusa Kambangan itu. Nabi Musa ingin memerdekakan Bani Israel dari Fir'aun. Ternyata penjajahan-penjajahan atas manusia sudah banyak dari zaman Nabi. Kenapa Nabi diturunkan? Membebaskan jiwa-jiwa yang terbelenggu dari kesedihan dan penindasan-penindasan. Dan yang ketiga, belajar memerdekakan sebuah kaum atau negara atau sebuah wilayah. Rasulullah SAW lengkap kalau Rasulullah udah penindasan, disorientasi hidup, kasta kecil, bawah, atas, wanita sudah tidak ada harganya. Kalau zaman Fir'aun wanita masih ada harganya. Di zaman Quraisy nggak ada harga, betul kan? Bapak punya anak perempuan lahir itu aib bagi orang Quraisy, tapi dilahirkan dari seorang wanita kan bingung. Penindasan ekonomi, perbudakan di zaman Rasulullah, kemudian kejahatan sosial. Nah itu tadi penindasan, saling perang, saling bunuh lengkap di zaman Rasulullah SAW. Tapi dengan diutusnya Rasulullah menjadi rahmat bagi semua orang. Kita ini tadi sudah saya sampaikan, merdeka adalah rahmat dari Allah. Nah sekarang bagaimana kita memaknai kemerdekaan itu? Apakah kita nanti akan menjadi golongan-golongan kanan yang saya sebut dengan orang-orang yang banyak bersyukur kepada Allah, yaitu dengan cara memperkuat tauhid. Isi kemerdekaan ini dengan memperkuat tauhid. Caranya gimana? Thalabul ilmi. Caranya gimana? Deketin para ulama. Caranya gimana? Ikuti majlis-majlis ilmu. Ya. Jadi orang ketika malam ini ada dua tipe, ada tipe syukur, ada tipe kufur. Nah, kita termasuk di mana nih malam ini? Insya Allah kita di posisi sebelah syukur, sebelah kanan. Yang kedua, tingkatkan ibadah. Saya senang banget datang ke sini, ada sholat berjamaahnya dipimpin Al-Mukarram, langsung tawasul, langsung ngaji, langsung ini, Masya Allah. Berarti kita termasuk orang-orang. Ini cara yang tepat memaknai kemerdekaan.
kita mau dengan petasan, jangan seudon Pak. Kita mah suka seudon ya. Mungkin dia sudah dengar petasan teh sholat berjamaah. Mungkin dia dengar petasan sudah sodako ke tetangga, baru dengar petasan. Ya, mungkin terus gak boleh kotor hati kita. Sayyidina Ali lagi perampok, musuhnya udah dibawa, pedang Sayyidina Ali udah di leher musuh, tinggal sama musuhnya diludahin, muka Sayyidina Ali diludahin. Kalau kita kira-kira dikumakan dari mutilasi pasti. Ya betul. Sayyidina Ali bukan langsung dibunuh Pak, diangkat pedangnya, masukin lagi, serem, gak jadi dibunuh. Kaget musuhnya. Hai Ali, kenapa kau tidak bunuh aku? Aku sudah tidak berdaya. Jawaban Ali bin Abi itu keren, merdeka di orangnya. Kalau aku membunuhmu dalam kondisi emosi atau dalam keadaan marah, maka aku bukan mujahid, bukan syuhada. Bapak lewat juga ada yang meludahi, turun muat. Padahal mereka memang kaludah lain kaludah. Kira-kira turun muat, turun orang kurang lain. Padahal udah ngaji kajian. Iman tauhid harus diperkuat. Jangankan yang meludah, kita suka baca status WA orang ya. Asalnya lihat hati, kan orang siapa masih kena kosong, orang, benar Pak? Matakan kalau orang merdeka mah nggak pernah kepo. Orang merdeka itu nggak pernah kepo, nggak pernah ikut campur. Merdeka manggawai itu mana lah. Apa ya? Merdeka sudah merdeka ini, udah siap merdeka? Siap ya, insyaallah. Nanti sama beliau akan dilanjut. Yang ketiga, isi kemerdekaan itu dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kita mah sekarang lagi amar ma'ruf nih. Punten kalau ada yang di pojok-pojok sono berduaan, ya coba ditanya SIM-nya ada enggak, BPKB-nya ada enggak, ya, jangan dibiarin Pak. Hanya ya sayang kalau orang sudah bilang mah ngadon maksiatnya dia, dosanya ke orang, padahal orang mana? Ya ditegur ya, bilisan, bilyad, bilqaul. Itu cara nahi munkar. Ingetin orang dengan bahasa yang baik. Kunaon maneh mabok, aya orang mabok, ulah mabok. Kumaha urang boy? Bapak kira-kira ngadepin orang yang kayak gitu, emosinya di bawah 0 derajat atau 100 derajat Celcius? Kalau tauhidnya gak kuat, kayak Sayyidina Ali tadi. Kalau tauhidnya kuat, doain dulu. Ya Allah, ini orang kenapa bermaksiat? Tunjukin ya Allah jalan hidayah. Amin. Tegur lagi, masih mabok, saya telepon polisi ya.
amar ma'ruf nahi munkar. Kita tidak punya wewenang melaporkan. Ya. Nah, kita di golongan mana? Orang yang tidak merdeka dengan tidak jalur syukur, mereka pun ternyata akan mengikuti hawa nafsu. Ciri orang yang mengikuti hawa nafsunya itu adalah ciri orang yang tidak merdeka. Yang kedua, mengikuti ajakan syaitan, bermaksiat, melanggar syariat Allah. Ini tepat nih. Dari maghrib sholat berjamaah, sholat isya, qobliyah ba'diyahnya, langsung tawasul, langsung aja. Dan langsung terakhir bagi snack, insyaallah. Itu syukur apa kufur Pak bagi snack Pak? Syukur. Kalau Ustaz ngomong snack lain, kenapa Ustaz belum makan ya? Kata panitia habis ini akan ada snack, makanya insya Allah ya. Gitu. Saya alhamdulillah lengkap di sini Bapak. Baik, yuk kita maknai kemerdekaan ini. Kalaupun misalnya ada perlombaan, jangan sampai perlombaan itu merusak akidah, merusak fisik. Jangan sampai ada harassment dan abuse kalau bahasa. Ada kekerasan dan pelecehan. Saya lihat di mana gitu, ada yang ngirim video, aduh itu mah nggak baik ya diikuti. Walaupun itu lucuan, sekarang itu udah zaman orang-orang itu kan, ya, udah zamannya TikTok. Ada yang baru katanya real dari Facebook nanti turun. Kalau saya tahu aja kan baca berita saya. Ya. Baik. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan, yuk kita bebaskan diri kita di malam 17 Agustus. Sebenarnya nggak ada ritual Pak Ustaz ya. Ritual malam 17 Agustus nggak ada. Ada nggak Pak? Nggak ada, harus gimana? Ya, kita memaknai tadi. Hakikat makna kita adalah makna yang syukur, bukan kufur. Saya cuma menulis aja ini mah oleh-oleh, mudah-mudahan bisa jadi dibawa dengan 3T, 1H, 1I. Pertama adalah taubat ya. Mungkin banyak dosanya, banyak hilang. Yang kedua taat, dan yang kedua taat, yang ketiga adalah takwa. Satu hanya adalah hijrah. Alhamdulillah, mungkin malam 17 Agustus tahun lalu ini begini tidak Pak Ustaz? Berarti ini awal ya. Berarti kita sudah hijrah. Biasanya ke pasar malam, sekarang di kajian. Berarti sudah hijrah Pak Ustaz. Nah, hijrah itu pindah dua, baik itu pindah tempat atau pindah keadaan. Hijrah namanya. Nah, kalau Bapak yang tadi dari Cempuk, dari Kalimantan, itu namanya hijrah maknani. Kalau saya dari malas jadi rajin, itu namanya hijrah hali keadaan. Tadinya jarang berjamaah jadi berjamaah, itu namanya hijrah hali keadaan. Makanya berdoanya Allahumma hawil bi ahsaniha, rubah dari saya dengan yang lebih baik. Ya. Yang ketiga adalah yang paling susah, istiqomah. Jaga ketakwaan, jaga ketaatan, jaga iman kita, dan hijrah ke jalan yang baik. Dan jangan yang lupa istiqomah. Jika kita bisa melakukan mengisi kemerdekaan dengan ketaatan,
dengan ketakwaan, dengan hijrah dan istiqomah, maka Allah tadi mengabarkan akan termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Hadirin rahimakumullah, saya tutup dengan satu ayat Al-Quran. Silakan dibuka di dalam surat Al-Hajj ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi 'aqibatul umur. Ada di dalam surat Al-Hajj ayat 41. Orang-orang yang sudah ditetapkan di dunia, di bumi ini, dan mendapatkan kemerdekaan, maka memaknai kemerdekaan itu, kata Allah, aqamus shalah, pertama diri sholat. Makanya habis pembacaan proklamasi, habis itu sholat Jumat, benar tidak? Sesuai dengan hadisnya, dengan ayat Qurannya, benar? Soekarno-Hatta itu habis membaca proklamasi langsung sholat Jumat, sesuai dengan ayat Al-Quran. Yang kedua, maknai pengisi kemerdekaan, wa atuz zakat, dan tunaikan zakat. Yang belum zakat, yang belum sedekah, yang belum infak, sok. Yang ketiga, wa amaru bil ma'ruf, dan mengajak orang kepada jalan kebaikan. Kita udah nih. Nah, PR terakhir, wa nahaw 'anil munkar, dan mencegah kemunkaran. Hati-hati zaman begal, zaman teroris, zaman ini. Ingetin. Kemunkaran itu yang susah. Ya, kalau kita makhluk enak. Ya Pak ya, yuk jamaah, yuk ikut kajian, yuk coba kalau tuh Cilodong, siapa yang mau ikut? So, kalau bukan PPI, kalau bukan Banser, betul kan? Kalau saya ini ikutan jamaah masjid ke Siti, habis ini kita nahi munkar. Kira-kira ada yang ikut? Ada yang takbir kan? Allah Akbar. Nah, makruf itu gampang, tapi kalau nahi munkar butuh komunitas yang banyak, kekuatan yang hebat, dan disertai dengan aturan-aturan yang kuat. Gak bisa sendiri. Kita aja nahi munkar sama anak suka sholat. Nah, bapak itu sholat. Nahi munkar di lingkungan keluarga, ya, ayo sholat subuh. Bapak tadi sholat sama jam berapa? Duha pakai dulu bapak. Nahi munkar jangan dulu yang besar-besar, Pak. Di keluarga kita kalau ada punten anak perempuan kita nggak pakai hijab, ingetin. Makanya dulu bapak saya sampai dekat ke saya, Abdul kamu harus berhijab. Saya tolak. Atau kira aku perlu hijab. Saya tolak. Nahi munkar diri sendiri, keluarga. Makanya ayat Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, jaga dulu diri kalian dari api neraka. Anfusakum wa ahlikum, dan keluarga. Ahlun di sini ada makna keluarga, ada makna masyarakat, ada makna dari wilayah. Dan jaga dari api neraka itu apa? Belum masuk neraka, tapi ada bencana, ada musibah, bikin orang panas, bikin orang stres. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kajian malam ini menjadi saksi kita di hadapan Allah. Dan kalau nanti Allah nanya di yaumil akhir nanti,
Oh, jamaah masih kesetimah 17-an, ayo nongkrong di air mancur Sri Baduga, tapi nongkrongnya di masjid. Habis itu baru ke Sri Baduga ya. Baik, Bapak, selama saya di Purwakarta, tinggal di Purwakarta, belum pernah tuh lihat air mancur Sri Baduga. Kasihan banget ya. Kasihan Pak. Tapi kalau air mancur di Dubai mah udah lihat. Kasihan nggak sih Pak? Kasihan ya. Kasihan banget. Yang Sri Baduga nggak ada, tapi yang di Dubai suka lihat Pak. Kasihan ya, Pak Asep. Kasihan Pak. Wah. Hadirin rahimahumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga jadi wasilah silaturahmi, wasilah ketakwaan kita kepada Allah, dan kumpul lagi nanti di yaumil mahsyar di surga Allah. Allahumma ta'ala jama'an dan mahbuban wa tafarruqan wa tafarruqan maksumah birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.